Baru-baru ni puluhan bot nelayan Madura mengepung kapal cari gali milik Petronas di tengah laut. Mereka bawa spanduk, menjerit dan bawa alatan berbahaya sambil mengancam. Bakar. Nelayan rasa laut mereka dicerobohi. Tujuan kami ini meminta ganti rugi rumpon milik nelayan. Sudah setahun tidak diganti oleh Petronas, Pak. Manajer Petronas diperiksa 6 jam. Diperiksa Tapi bibirnya lebih kuat dari besi. bibir jadi Ada apa dengan 21 miliar dana nelayan? Betul. Dugaan korupsi dana ganti rugi rumpon nelayan senilai 21 miliar kini menyeret namanya. Daripada media Indonesia, Petromindo, nelayan tuntut 21.19 miliar rupiah ataupun lebih kurang 6.3 juta ringgit. Tapi ada dakwaan yang menyatakan dana pampasan telah diserahkan kepada SKK Migas, iaitu badan yang mengendalikan minyak dan gas Indonesia. Cuma RM1 pun tak diterima oleh nelayan. Sekarang ni Petronas dah pun expand ke 50 negara. Dia bangunkan LNG plant Bintulu, antara yang paling besar di dunia. Dia buat kapal LNG paling besar di dunia, dia buat 2. Dan pada tahun 2022 punya revenue 376 bilion dengan keuntungan bersih 100 bilion. Rusia dan Malaysia sedang berusaha memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas terus memainkan peranan strategik dalam projek minyak Rusia. Did you know one of the world's most profitable oil companies was built entirely from scratch by a developing nation? That company is Petronas. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat TV. Oke, buat teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini, please subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman yang belum subscribe dan yang sudah subscribe, sudah mensupport channel ini sampai tembus 44.000 subscriber. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Oke, jom di video kali ini kita reaction daripada salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktorina. Dan video ini bertajuk tentang Koya tak melebur di Indonesia. Lagi-lagi tak melebur di Indonesia, lagi-lagi tak percaya dengan Indonesia. Kenapa? Petronas Malaysia dah mendunia sampai 50 negara termasuk Rusia, termasuk negara Rusia teman-teman ya. Sudah tidak lagi, padahal Indonesia tetangga loh. Petronas itu produk bagus teman-teman ya. Banyak mesin-mesin sepeda motor, mobil yang menggunakan Petronas ini terawat teman-teman ya. Gak macam Pertamina. Dan sekarang sudah tidak melebur lagi di negara Indonesia. Aduh, sedih seharusnya Indonesia teman-teman ya. Dan bahkan Petronas itu sudah mendunia loh. 50 negara termasuk Rusia loh ada Petronasnya. Sudah mendunia nama Petronas. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Go. Belakangan ini, publik kembali dihebohkan dengan aksi demo besar-besaran di Madura, Indonesia. Puluhan nelayan dikabarkan mengepung kapal cari gali milik Petronas Malaysia di tengah laut. Mereka menuduh Petronas telah melakukan korupsi dan tidak membayar ganti rugi kepada nelayan lokal. Bahkan ada yang sampai teriak-teriak di tengah laut, membawa spanduk dan alat berbahaya sambil mengancam akan membakar kapal Petronas. Tapi di balik semua emosi itu, ada satu pertanyaan besar yang seharusnya kita pikirkan bersama. Benarkah Petronas Malaysia yang bersalah? Atau jangan-jangan ada pihak lain yang sengaja dijadikan kambing hitam? Tujuan kami ini meminta ganti rugi rumpon milik nelayan. Sudah setahun tidak diganti oleh Petronas, Pak. Kemarin kita aksi di Petronas Gresik, ternyata Petronas menyatakan tidak boleh menemui massa karena diperintah oleh SKK Migas. Makanya kami sekarang memblokade jalan dan akan menggelar tahlil, Pak, di sini untuk almarhum SKK Migas Jabanosa yang ada di Kelapis Kamsem Surabaya ini. Manajer Petronas diperiksa 6 jam. 6 jam Tapi bibirnya lebih kuat dari besi. Diperiksa 6 jam, bibirnya lebih kuat daripada besi loh teman-teman ya. Gila, diperiksa 6 jam, manajer Petronas bungkam soal dugaan korupsi 21 miliar rupiah. Gila. Ada apa dengan 21 miliar dana nelayan? 6 jam di ruang penyidik Kejati Jatim cukup lama untuk menulis skripsi. Tapi rupanya tak cukup untuk membuat manajer Petronas Cari Gali Indonesia membuka suara. Dugaan korupsi dana ganti rugi rumpon nelayan senilai 21 miliar kini menyeret namanya. Tapi publik hanya disuguhi diam yang mencurigakan.
Dana itu mestinya menjadi napas bagi nelayan Pantura Madura, bukan jadi angka di rekening gelap. Tapi seperti biasa, ketika rakyat menjerit, pejabat dan korporasi justru saling menatap siapa yang pertama bicara. 6 jam diperiksa, keluar dengan wajah datar, lalu kabur ke mobil dinas. Wartawan menunggu, publik menanti, tapi kebenaran seperti dikunci rapat bersama pintu ruang penyidik. Sementara itu, nelayan yang kehilangan rumpon hanya bisa menatap laut kosong, bukan karena ikannya hilang, tapi karena keadilan ikut tenggelam. Salam intelektual. Baru-baru ni puluhan bot nelayan Madura mengepung kapal cari gali milik Petronas di tengah laut. Mereka bawa spanduk, menjerit dan bawa alatan berbahaya sambil mengancam bakar. Kapal cari gali Petronas itu terpaksa berhenti dan diselamatkan oleh anggota keselamatan TNI AL, iaitu Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Polairut, iaitu Polis Air dan Udara daripada Indonesia. Kejadian berlaku di Laut Ketapang, Pulau Madura. Kapal milik Petronas ni sedang buat survey seismik. Tapi bila operasi ni bermula, ratusan nelayan tempatan mula naik marah. Mereka dakwa hasil tangkapan mereka berkurangan, alat menangkap ikan mereka rosak dan ikan lari jauh daripada kawasan tangkapan. Baik, pertama kali kita nak tahu sama ada Petronas ada hak ke nak buat cari gali di Laut Madura ni. Jawapannya, ya. Petronas ada lesen daripada kerajaan Indonesia sendiri melalui SKK Migas. Bukan hari ini, sejak daripada 2008 lagi. Masalah utama, kawasan itu adalah laut tangkapan utama nelayan Madura. Bila kapal besar masuk dan buat operasi siang dan malam, nelayan rasa laut mereka dicerobohi. Kedua, Petronas sedang menjalankan survey seismik. Survey seismik ni bukan kerja menggali minyak. Ia ialah imbasan bawah laut untuk mencari di mana minyak berada. Kapal akan melepaskan gelombang bunyi yang kuat yang mana akan memantul semula ke permukaan. Daripada pantulan itu, kapal akan dapat mengetahui di mana minyak berada. Cuma bunyi itu boleh mencecah sehingga 250 desibel, iaitu lagi kuat daripada bunyi enjin jet. Survey seismik ni bukan dibuat setiap hari. Ia hanya dijalankan bila perlu. Tapi sekali buat, ia boleh ambil masa sehingga 2 ke 3 bulan bergantung pada luas kawasan. Nelayan klaim ikan lari berkilometer jauhnya. Telur dan anak ikan banyak mati. Peralatan mancing mereka pun rosak dan hasil tangkapan jatuh mendadak. Oleh kerana ikan lari jauh, nak pulih kepada keadaan asal makan masa sehingga berbulan-bulan. Daripada media Indonesia, Petromindo, nelayan tuntut 21.19 miliar rupiah ataupun lebih kurang 6.3 juta ringgit. Tapi ada dakwaan yang menyatakan dana pampasan telah diserahkan kepada SKK Migas, iaitu badan yang mengendalikan minyak dan gas Indonesia. Cuma RM1 pun tak diterima oleh nelayan. Dulu Petronas belajar di bawah Pertamina. Sekarang Petronas sponsor F1, dibina KLCC, dibina Putrajaya dan untung tahunan beranggarkan 50 ke 100 bilion setahun. Pertamina masih bergelut dengan skandal dan hutang dan untung tahunan dalam 3 ke 4 bilion sahaja. Anak murid dah jadi pengetua sekarang. Macam mana Petronas boleh jadi lebih daripada Pertamina? Semua bermula pada tahun 1970. Malaysia ni baru merdeka dan tak ada pengalaman urus minyak. Jadi Petronas pun belajar daripada Pertamina, sebab Pertamina antara syarikat minyak yang pada masa itu paling besar di Asia Tenggara. Secara logik Pertamina dia adalah go to guy lah dekat ASEAN ni untuk kalau belajar oil and gas. Dan pada tahun 1975 boom, skandal pertama Pertamina muncul, which is CEO mereka masa tu Ibnu Sutowo dilaporkan seleweng hampir 10 bilion. Dia adalah orang kuat pada Soekarno. Banyak isu campur tangan politik, semua ikut kepentingan peribadi dan dia tak ikut prestasi, dan Pertamina mulalah hilang reputasi. Kita tengok Petronas pula, Tun Razak dengan Tan Sri Azizan ambil pendekatan profesional dalam memulakan Petronas ni. Mereka jadikan Petronas ni sebagai satu syarikat yang bergerak mengikut merit. Hasilnya sekarang ni Petronas dah pun expand ke 50 negara. Dia bangunkan LNG plant Bintulu, antara yang paling besar di dunia. Dia buat kapal LNG paling besar di dunia, dia buat 2. Dan pada tahun 2022 punya revenue 370
bilion dengan keuntungan bersih 100 bilion. Pertamina revenue 75 bilion setahun dan untung dia dalam 4 bilion. Tapi malangnya di Pertamina setiap tahun akan ada skandal baru yang muncul. Rugi malah. Baru Pertamina muncul dengan skandal Pertamina Gate which is merugikan negara Indonesia 12 bilion. Sumber Malaysia loh, untung menjual Petronas dengan harga murah itu malah untung teman-teman ya, untung triliunan. Sedangkan Indonesia Pertamina dijual mahal tapi masih rugi. Kok bisa? Masuk akal gak? Gak masuk akal. Itu hanya di Indonesia teman-teman ya yang bisa seperti itu. Gila. Malaysia lo untung, untung, Indonesia malah rugi. Di Malaysia dijual murah, untung, di Indonesia dijual mahal, masih rugi. Aduh. banyak sistem bocor penyelewengan oleh pekerja Pertamina itu sendiri. Pengajaran besar untuk usahawan. Walaupun hang ada sumber yang besar, tapi kalau pengurusan hang lemah, hang tak boleh pergi mana. Korang perasan tak? Orang yang lemah selalu salahkan orang lain. Kita tengok Petronas, walaupun dia ada sumber yang kecil, which is 1/3 je daripada Indonesia, tapi dengan sistem yang kuat, dia boleh gandakan hasil dia lebih daripada Pertamina. Petronas adalah simbol kejayaan bukan sebab nasib, tapi sebab disiplin. Daripada murid, Pertamina sekarang dah jadi global icon. Jadi kalau bisnes hang kecil hari ni jangan risau. Petronas dulu pun belajar orang. Rusia dan Malaysia sedang berusaha memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas terus memainkan peranan strategik dalam projek minyak Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata perbincangan baharu juga sedang dijalankan mengenai kemungkinan kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear untuk tujuan aman. Bercakap dalam sidang media bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kremlin pada 14 Mei, Putin berkata sektor tenaga kekal sebagai tonggak utama hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Beliau menyatakan bahawa syarikat tenaga utama Rusia seperti Rosneft Oil Co. PJSC dan Gazprom PJSC yang dikawal kerajaan sedang giat menjalinkan kerjasama dengan rakan kongsi dari Malaysia. Hubungan antara Petronas dan Rosneft bermula pada tahun 2006 apabila syarikat minyak nasional itu membeli 1.3% saham dalam Rosneft semasa tawaran awam permulaannya dengan nilai 1.1 bilion dolar Amerika Syarikat menjadikannya pemegang saham minoriti terbesar. Kerjasama itu diperkuatkan lagi semasa lawatan rasmi Tun Abdullah Ahmad Badawi ke Rusia pada Jun 2007 di mana beliau menggambarkan perjanjian itu sebagai pelaburan besar dalam ekonomi Rusia. Putin berkata, produk petroleum dan arang batu dari Rusia kini telah memasuki pasar Malaysia dalam jumlah yang ketara. Sudah nyampe ke Rusia saja ini Petronas. Sudah nyampe teman-teman. Dan Pertamina gak laku karena produknya buruk. Gak sebagus Petronas teman-teman ya. Sementara kerjasama dalam pengeluaran baja dan getah sintetik juga semakin berkembang. Did you know one of the world's most profitable oil companies was built entirely from scratch by a developing nation? That company is Petronas. Established in 1974 by the Malaysian government, Petronas was created to manage and develop the country's oil and gas resources. At the time, Malaysia had no deep industry expertise, no global assets and limited infrastructure. So instead of selling rights to foreign companies, Petronas took a different path and formed joint ventures to learn the business. It reinvested profits into building its own rigs, refineries, and supply chain. And over time, it took control of its operations, from exploration to distribution. Today, Petronas operates in over 50 countries. It funds national development, education, and infrastructure. And it's a case study into how state-owned companies can succeed through strategy, not speed. Scale isn't about growing fast. It's about growing with control, learning at each stage and building an ecosystem that lasts. But Pengerang at the Petronas regasification terminal, getting a full insight into how it comes from the vessel, offloading into the terminal here. Okay? Okay. See you. Good to see you. This is quite something. Petronas This is what we call the entry point. This is the entry point of LNG. Yep. This process, we call it unloading. We unload the liquefied natural gas that I mentioned. Yeah, sure. Into the tank first. That's the first step. So once we move this one,
the arm will move towards the vessel. Then this couple will go together like this. Yeah. And we will seal it. Yeah. Then start the unloading. Start unloading. From here, you go to inside the tank. Can't believe how much liquid gas you have here and how quick it transfers over there. 24 hours, fully transferred. This is open rack vaporizer. Okay. We come over from the entry point. The liquid will go into this tank. Okay. From this tank, the liquid will pump into here. This is the center of regasification. This is where we convert LNG liquid into gas form. The gas will flow into the main pipeline straight away to the customer. So the seawater is quite an easy source to change it into the gas form. We don't consume any volume. No. We just extract the temperature only. After this, we're going to our innovation point. Innovation point. Innovation. Okay. Let's go. We call it virtual pipeline system. Virtual pipelines. Because of our customer in remote area, they need a lower carbon energy source. Sure. But they don't have access to the pipeline. No. But we have to send the liquid to them. Via the trucks. Via the trucks. Okay. Sujov, welcome to the control room. Oh, wow. So here every day we control the whole system. And this is the VR headset, I presume? Yeah. Oh, wow. This is the headset. So with this, we can make decision faster than before. Yeah, absolutely. We can have the support remotely. If in case we need support from Singapore, we can have it anytime, anywhere. This room reminds me of the room we have in Brackley and in Breaksworth of the remote control center that we have during the race weekends. Obviously, wherever we are around the world, especially in our sport, it's the people at the track who normally get the most credit, but you can't do any of that without the thousands of people behind, the people working through the night back home in the UK to make this happen for us. That's about it, the tour of our GTP for today. Thank you so much. I think, I hope you enjoy. I really did. Very educational. I suppose the most important principle is technology, innovation is the forefront at everything we do in Petronas. And I think that same principle applies to Formula One. And that is the very reason I think this partnership has worked very well between Mercedes and Petronas. Mercedes dan Petronas loh kerja sama. Petronas is an essential partner to our team and we're in this together. So for me to come here to Malaysia to see what Petronas is all about, learn a lot more about the business, the innovation is really exciting for me, educational for me, and I always enjoy coming here to Malaysia. Tour pelo posto Petronas aqui de Camboriú. Já começando sendo bem recepcionados Di Cambodia e ele é ada bem Petronas comportando juga. atender Gila, até 100 menyebar. carros ao mesmo tempo. Com preço justo e qualidade. Yang jelas yang namanya Pertamina gak ada di semua negara, hanya di Indonesia saja. Makanya gak maju-maju Pertamina yang karena produknya kurang bagus, teman-teman ya. Qualidade no atendimento e combustível, com a mesma tecnologia utilizada e desenvolvida na Fórmula 1, com um atendimento rápido e prático sem demora igual nas pistas da Fórmula 1, além do motor trabalhar melhor e aumentar a performance do carro, um atendimento prestativo e diferenciado. Postos Petronas chegaram ao Brasil e até final de 2025 serão mais de 100 postos. E além de abastecer, você também pode comer um pão de queijo quentinho na conveniência. O posto Petronas está localizado na rua Rio Amazonas 355 aqui em Camboriú. Jadi, gini ceritanya. Kapal Petronas yang dikepung nelayan Madura itu sebenarnya sedang melakukan survei seismik. Bukan menggali minyak, bukan pula mengambil hasil bumi Indonesia. Survei seismik ini tujuannya cuma untuk memetakan lapisan bawah laut dan mencari tahu di mana potensi sumber minyak bisa ditemukan.
Dan yang perlu digarisbawahi, operasi ini resmi diizinkan oleh pemerintah Indonesia lewat lembaga SKK Migas, bukan inisiatif sepihak dari Petronas Malaysia. Tapi saat proses survei dimulai, banyak nelayan mengaku hasil tangkapan mereka menurun. Ikan kabur jauh, bahkan peralatan mereka rusak akibat getaran dari aktivitas seismik. Akhirnya, masyarakat pun menuntut ganti rugi hingga 21 miliar rupiah. Jumlah yang memang besar, tapi sayangnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Betul. Kenapa? Teman-teman ya, itulah video reaction hari ini. Petronas lagi-lagi sedang menundia. Jika dibandingkan dengan Pertamina, Pertamina itu gak ada apa-apanya, teman-teman. Buruk. Sedangkan Petronas sudah diakui banyak negara. Bahkan Rusia itu percaya dengan kualitas Petronas sehingga Rusia ingin kerjasama dengan Petronas di negaranya. Gak mau dengan Pertamina karena memang kualitasnya buruk dan banyak permasalahan yang terjadi terhadap konsumen, motornya dan lain sebagainya. Makanya perbaiki dulu kualitasnya baru saingi Malaysia. Kalau dalam hal ini tidak bisa Indonesia menyaingi Malaysia karena Petronas itu memang benar-benar keren, teman ya. Terawat mesin-mesin motor jika menggunakan Petronas. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka ya tinggalkan like-nya, komen juga dan di subscribe channel daripada Merbat TV. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.